Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Lian yang bertubuh mungil dengan tinggi kurang dari 150 cm sejak tahun 2000 telah berpacaran dengan Lin yang merupakan insinyur asal Taipei. Hubungan mereka berjalan baik dan Lin yang bucin rela menempuh jarak jauh antara Taipei ke Taichung untuk menemui Lian kapanpun wanita itu membutuhkannya. Di mata Lin, dengan tubuh imutnya, Lian adalah wanita manis yang harus dilindungi. Pada dini hari di awal Juli 2004, Lin yang sedang tidur terbangun oleh suara panggilan telepon dari sang kekasih. Lian mengaku sedang tidak enak badan dan memintanya segera datang ke Taichung. Mengingat jarak perjalanan sejauh 3 jam berkendara, pada awalnya Lin yang merasa keberatan meminta Lian menunggu hingga esok pagi. Namun karena wanita itu mengancam akan memutuskan hubungan mereka, Lin yang merupakan tipe pria takut pacar segera bangkit dari tempat tidur. Sesampainya di kontrakan Lian, dia melihat sang kekasih tampak baik-baik saja. Wanita itu justru meminta bantuannya untuk membuang sampah yang terdiri dari 2 kantong plastik besar dan 1 kantong plastik kecil yang menurutnya semua sampah-sampah tersebut harus segera dibuang. Walaupun Lin merasa heran, mengapa Lian berbohong hanya untuk memintanya membuang sampah di pagi-pagi buta. Namun karena tidak ingin bertengkar, dia pun segera mengangkat kantong-kantong tersebut. Ketika Lin mengangkat salah satu kantong, dia cukup kaget karena benda tersebut terasa sangat berat dan bertanya apa isinya. Lian pun mengatakan bahwa isinya boneka geisha ukuran raksasa dari Jepang yang ditinggalkan oleh teman serumahnya. Dan karena temannya sudah pindah, Lian pun membuang boneka itu karena sudah tidak berguna. Saat mengangkat kantong, Lin kembali curiga ketika melihat ada darah yang menempel di tangannya. Lian yang juga melihat hal itu dengan santai mengatakan jika cairan tersebut adalah darah tiruan dari boneka geisha tersebut. Dengan setengah menggerutu, Lin bertanya jika boneka itu hanya boneka biasa, mengapa tidak membuangnya di tempat sampah umum saja. Namun Lian tidak menjawabnya dan mendesak Lin untuk cepat-cepat pergi. Walaupun firasat Lin mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun karena malas berdebat, dia pun menuruti perintah Lian. Setelah membawa semua kantong sampah, mereka pun menuju ke area berhutan di Gunung Dadu dan membuangnya di semak-semak. Dan sekembalinya dari sana, Lian memberikan Lin sebuah ponsel serta sajam yang lagi-lagi walaupun heran, tetapi Lin menerima barang-barang tersebut tanpa banyak bertanya. Di saat Lian sedang mandi, Lin yang masih berada di sana tanpa sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Semakin dalam cinta, semakin berat lukanya." Tulisan yang mencerminkan hati yang galau tersebut membuat Lin semakin heran karena hubungan mereka tidak bermasalah dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun sama seperti sebelumnya, pria itu hanya menyimpan semua rasa penasaran dan secara diam-diam menyimpan kertas tersebut tanpa bertanya pada kekasihnya. Sekembalinya ke Taipei, selama seminggu ke depan Lin selalu merasa resah. Pikirannya tidak bisa lepas dari kantong sampah yang mereka buang dan sangat yakin jika kantong tersebut berisi jasad manusia. Setelah berpikir matang-matang, 2 minggu setelah kejadian itu, Lin pun mendatangi kantor polisi dan menceritakan segalanya. Dia juga memberikan ponsel, sajam, serta kertas yang ditemukan di rumah Lian. Awalnya polisi meragukan cerita tersebut, tetapi melihat Lin yang sangat serius dengan membawa puluhan petugas, mereka pun segera melakukan pencarian di Gunung Dadu. Walaupun membutuhkan waktu cukup lama karena Lin sendiri telah lupa lokasi tepatnya, tetapi selang beberapa jam kemudian, mereka berhasil menemukan kantong sampah yang kecil yang setelah dibuka, di dalamnya ditemukan kepala manusia. Polisi yang membuka kantong tersebut seketika mengenali wajah korban yang bernama Incang. Dan tidak jauh dari sana di dekat sebuah kuburan tua,
petugas menemukan 2 kantong lainnya yang berisi tubuh korban yang telah dipisah-pisahkan. Dan saat itu, Lin pun sangat lemas ketika menyadari jika telah menjadi kaki tangan seorang pembunuh. Polisi tentunya sangat kaget karena mereka mengenal Incang yang merupakan ketua klub Lion. Klub itu sendiri merupakan organisasi yang sering membantu polisi serta masyarakat kecil. Incang sendiri sejak beberapa hari sebelumnya telah dilaporkan sebagai orang hilang dan mereka tidak menyangka akan menemukan pria itu dalam kondisi menggenaskan. Jasad Incang diidentifikasi melalui tes DNA dan dari sajam yang diserahkan Lin juga ditemukan DNA yang sama. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika di dalam darahnya juga ditemukan kandungan obat antidepresan. Walaupun Incang dipisah-pisahkan, tetapi di tubuhnya tidak terdapat bekas-bekas luka akibat trauma, yang artinya pria itu dibunuh tanpa sempat melakukan perlawanan karena telah dibius sebelum pelaku membunuh dan memotong-motong bagian tersebut dengan potongan yang sangat rapi. Karena sewaktu tiba di rumah Lin hanya melihat kantong plastik, polisi sangat yakin jika hal ini dilakukan sendirian oleh Lian. Walaupun awalnya sedikit sangsi karena mengingat Lian bertubuh pendek, sedangkan Incang memiliki tinggi 178 cm, tetapi mereka percaya jika Lian telah membius pria itu sebelum menghabisinya. Hanya saja polisi harus mencari tahu apa hubungan Lian dan Incang dan mengapa wanita itu membunuhnya. Incang yang berusia 34 tahun merupakan pemilik toko elektronik di Taichung. Dia sudah menikah dan memiliki 2 putra yang masing-masing berusia 6 dan 4 tahun. Bagi warga sekitar, Incang adalah orang berpengaruh karena organisasinya dikenal sebagai organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial. Pria itu dikenal baik dan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dia bahkan selalu berada di garis depan dalam membantu keluarga miskin. Tetapi yang paling mengesankan, 7 bulan sebelumnya Incang juga membantu polisi dalam menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan seorang pegawai asuransi bernama Jinci, sehingga namanya semakin dikenal masyarakat. Namun tidak seorang pun yang menyangka jika Incang yang merupakan panutan juga suka berselingkuh. Incang dan Lian pertama kalinya bertemu di tahun 2002 di toko elektronik milik pria itu saat Lian datang untuk memperbaiki ponselnya. Pertemuan tersebut sangat berkesan, sehingga Lian yang tidak tahu jika pria itu telah menikah mulai mendekatinya. Incang yang juga tertarik tentunya tidak menolak, sehingga dalam waktu singkat keduanya mulai berpacaran. Setahun kemudian ketika Lian mengetahui Incang telah memiliki anak dan istri, wanita itu tetap melanjutkan hubungan mereka. Namun sejak saat itu, hubungan keduanya mulai bermasalah karena Lian semakin obsesif dan ingin selalu bersama-sama. Dia bahkan rela melakukan cara apapun agar setiap waktu bisa bertemu Incang, yang tentunya tidak bisa dipenuhi karena Incang juga harus membagi waktu dengan keluarganya. Perlahan keegoisan Lian membuat Incang mulai bosan dan memutuskan untuk berpisah. Namun Lian yang tidak terima mulai melakukan hal-hal aneh yang membuat pria itu emosi. Incang yang mulai merasa terganggu pada awalnya masih bisa mengatasi hal tersebut. Namun perbuatan Lian semakin hari semakin menggila dan tidak tahu malu. Dalam masa-masa itu, dia seringkali datang ke toko hanya untuk mengganggu dan menghina pria itu. Tetapi usahanya sia-sia karena Incang mengacuhkannya dan semakin sibuk bekerja. Hal ini terjadi berkali-kali hingga akhirnya Lian pun menyerah. Namun di lain waktu, dia menunggu Incang hingga jam 10 malam saat toko sedang bersiap-siap untuk tutup. Saat mereka bertemu, mereka pun terlibat pertengkaran karena Incang menyuruh Lian untuk pulang. Wanita itu pun mengamuk sehingga Incang meminta pegawainya untuk menelpon polisi jika Lian tidak mau pergi. Dan kejadian yang sama kembali terjadi selama 3 kali dalam sebulan. Tidak puas sampai di sana, Lian juga memercikan cat ke mobil Incang dan mengganggu keluarganya. Dia bahkan menelpon istri pria itu untuk memberikan ancaman pembunuhan. Ketika Incang sibuk bekerja mengurus organisasi, Lian pun menguntit kemanapun dia pergi. Wanita itu dengan nekat juga pernah membawa lari mobil orang lain demi menguntit Incang, sehingga Incang dan beberapa temannya
mengejar wanita itu agar mengembalikan mobil tersebut pada pemiliknya. Namun alih-alih mengembalikannya, wanita itu justru kabur sehingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Dan Incang yang tidak bisa mengatasinya segera menghubungi polisi yang berhasil menghentikan Lian dengan cara menabrakkan mobil patroli ke mobil yang dikendarainya. Di saat polisi berencana menyuruh Lin menghubungi Lian, secara tiba-tiba wanita itu menelpon Lin. Polisi meminta pria itu untuk tenang dan bersikap natural, serta mengajak Lian untuk bertemu. Agar tidak curiga, Lin pun mengajak Lian untuk makan malam pada jam 6 malam yang disetujui oleh wanita itu. Tepat pada jam yang ditentukan, polisi yang awalnya bermaksud menyergap Lian sempat merasa ragu ketika melihat tubuh mungilnya. Wanita yang terlihat lemah itu tidak tampak seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Walaupun saat ditangkap tidak melawan, namun di dalam ruang interogasi, alih-alih terlihat ketakutan, Lian justru tampak ogah-ogahan. Tetapi saat ditanyai hubungannya dengan Incang, tiba-tiba wanita itu menangis dan mulai menceritakan hubungan mereka yang penuh toksik. Menurutnya, walaupun Incang terlihat seperti pria baik-baik, namun dia bisa bersikap sangat kasar. Lian sendiri tidak menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Incang. Hanya saja dia selalu merubah-rubah cerita dan menuduh Lin sebagai pelakunya. Berdasarkan pengakuannya, pada malam di tanggal 9 Juli, Incang datang ke rumah dalam keadaan mabuk untuk meminta jatah happy ending. Namun permintaan tersebut ditolak Lian sehingga membuat mereka pun bertengkar. Saat itu dia mengatakan jika sedang hamil anak dari Incang. Namun alih-alih merasa bahagia, pria itu justru semakin kesal dan memaksanya untuk melenyapkan sang calon bayi. Lian tentunya tidak setuju dan berniat akan meneruskan kehamilannya. Namun Incang yang emosi segera mengambil sajam dapur untuk mengancam Lian. Walaupun ketakutan, tetapi Lian berhasil merebut benda itu dan berbalik menodong Incang. Namun Incang yang nekat justru mengejar Lian yang karena tidak punya pilihan, secara tidak sengaja melukai leher pria itu. Polisi yang tidak percaya bahkan berkali-kali bertanya, mengapa Lian tidak menghubungi ambulans dan kenapa justru memisahkan kepala Incang. Dengan tenang Lian pun mengatakan, karena luka di leher tersebut tampak sangat jelek, sehingga lebih baik dia memotong habis kepalanya. Jawaban ini membuat polisi tercengang dan semakin yakin jika Lian tidaklah sesederhana penampilannya. Dalam interogasi berikutnya, Lian mengubah kesaksian dan menuduh Lin sebagai pelakunya. Menurutnya, ketika Lin datang dan memergoki Incang di rumahnya, kedua pria itu berkelahi untuk memperebutkan dirinya yang cantik bagaikan bidadari. Saat itu Lin berhasil membekap wajah Incang menggunakan bantal hingga pria itu tewas di tempat. Dan sebelum memisah-misahkan tubuhnya, Lin memaksa Lian untuk memasukkan obat antidepresan yang ada di kantong Incang. Karena pemandangan tersebut terlalu menyeramkan, Lian yang tidak tahan memutuskan untuk pergi ke ruangan lain. Dia mengaku tidak berani berterus terang pada interogasi awal karena merasa bersalah dan diintimidasi. Walaupun wanita itu kemungkinan berbohong, tetapi untuk memastikannya, polisi pun memanggil Lin untuk diinterogasi. Sama seperti sebelumnya, saat diinterogasi, Lin menjawab semua pertanyaan dengan sangat konsisten. Pria itu tidak pernah merubah cerita dan bisa memastikan detail-detail waktu keberangkatannya dari Taipei menuju Taichung. Di waktu perkiraan jam kematian Incang, saat itu Lin masih berada di Taipei. Dia bahkan terekam dalam CCTV terminal bus pada jam 5 pagi dan beberapa menit setelahnya tampak dijemput oleh Lian yang mengendarai sepeda motor. Walaupun Lian bersikeras dengan tuduhannya, tetapi berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika paru-paru Incang dalam kondisi bersih dan tidak ada tanda mengalami pembengkakan akibat dibekap atau dicekik. Dan penyebab kematiannya karena kehabisan darah akibat leher yang dipotong. Polisi juga menemukan fakta lain bahwa Incang tidak pernah mengkonsumsi obat apapun karena pria itu dalam keadaan sehat. Dan menurut kesaksian beberapa temannya, di malam kejadian saat Incang mendatangi Lian, pria itu dalam kondisi normal dan tidak minum alkohol.
Incang datang ke sana atas permintaan Lian dan bukan atas kemauan sendiri. Yang bisa saja dia bersedia datang karena ancaman wanita itu. Semua fakta-fakta ini pun diungkapkan oleh polisi pada Lian. Namun wanita itu bersikap tenang dan tetap menuduh Lin. Dia bahkan bersumpah bahwa hubungannya dengan Incang baik-baik saja dan tidak pernah berniat menyakitinya karena saat itu Lin sedang hamil bayi milik Incang. Dalam persidangan, walaupun polisi telah menghadirkan semua bukti-bukti, namun Lian bersikeras mengaku tidak bersalah. Dan kali ini kembali mengarang cerita dengan menghadirkan tokoh baru sebagai pelaku asli pembunuh Incang. Menurutnya Incang dibunuh bukan oleh Lin, melainkan ada orang ketiga sebagai pelakunya. Hal ini membuat persidangan diundur untuk mencari tahu siapa pelaku tersebut. Namun saat ditanyai dalam interogasi, Lian kembali mengubah ceritanya dan mengatakan jika pelakunya adalah Lin. Dia beralasan mengatakan jika ada pelaku ketiga hanya untuk melihat reaksi Lin dan ingin tahu apakah pria itu merasa malu saat berada di persidangan. Mendengar hal tidak masuk akal ini, polisi semakin yakin jika Lian sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar memanfaatkan tubuh mungilnya yang ringkih untuk memanipulasi semua orang dengan motif karena cemburu akibat tidak bisa memiliki Incang sepenuhnya. Terutama ketika polisi mengetahui dirinya yang hamil. Dia benar-benar memanfaatkan image-nya sebagai wanita naif yang tampak lemah. Dalam persidangan di akhir tahun 2008, Lian divonis hukuman penjara seumur hidup dan didenda sejumlah 6,6 miliar. Namun setelah mendengar vonis tersebut, dia justru meremehkan keputusan hakim dan mengatakan bahwa akan menerima berapapun jumlah dendanya karena tidak punya uang untuk membayarnya. Lagi pula selama dalam tahanan dia telah keguguran, sehingga tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Sedangkan Lin yang divonis 8 bulan karena membantu membuang jasad, saat itu tampak sangat lega karena terbukti bukan pelakunya. Setelah kejadian tersebut, ketika keluarga Incang mengetahui pria itu memiliki hutang sebanyak 1 miliar, mereka pun menjual rumah dan ladang milik ayah Incang untuk menutupi hutang-hutang tersebut dan menutup toko yang dikelola Incang. Dan setelahnya, ayahnya yang berusia 67 tahun memutuskan untuk bekerja sebagai sopir taksi demi menafkahi keluarganya yang selama ini dinafkahi oleh sang putra.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.